Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andri Gunata Tasman, guru teknik otomotif di SMK Negeri 2 Bogor. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu disiplin positif dengan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Praktik penerapan segitiga restitusi dengan membuat dua skenario permasalahan siswa yang dipecahkan dengan penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa tidak menggunakan werpak atau seragam praktik pada saat kegiatan praktikum otomotif. Kasus kedua, siswa tidak memperhatikan keselamatan kerja pada saat praktikum. Kasus pertama, Rama, siswa kelas 12 Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Bogor. Pada hari Kamis, dia sampai di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Seperti biasa, sebelum kegiatan belajar di bengkel praktikum, siswa berbaris rapi di bengkel otomotif untuk presensi dan pengarahan awal dari Pak Andri, guru pengajar praktik otomotif. Tidak seperti biasanya, kali ini Rama berbaris di barisan paling belakang. Ternyata pada hari itu dia tidak menggunakan seragam praktikum sebagai salah satu tata tertib siswa dalam melakukan kegiatan praktikum. Kasus kedua, Rido adalah siswa kelas 12 Teknik Otomotif di SMK Negeri 2 Bogor. Pada saat pelajaran praktikum pemeriksaan silinder mesin di bengkel otomotif, ia terlihat ketakutan dan kebingungan setelah tidak sengaja merusak alat ukur silinder bor gauge. Alat tersebut tidak lagi bisa dirangkai dan dikencangkan dengan baik karena tadi ia secara paksa memutar baut pada alat ukur tersebut. Rido terburu-buru dan tidak hati-hati dalam penggunaan alat ukur silinder bor gauge. Hal ini menyebabkan ulir pada baut sudah tidak pas lagi. Padahal Rido tahu kalau untuk membeli alat tersebut sangat mahal sekali. Ya, Rama, silakan duduk, Rama. Gimana kabarnya, Rama? Jadi, Rama, tadi pada saat berbaris sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak perhatikan Rama tidak berbaris di depan seperti biasanya. Kamu tadi berbaris di barisan paling belakang. Apa yang terjadi, Rama? Ya Pak, hari ini saya lupa untuk membawa seragam praktek. Saya sengaja berbaris di barisan paling belakang supaya tidak kelihatan sama Bapak. Oh begitu. Pasti kamu merasa berbeda dengan teman yang lain ya, karena tidak menggunakan seragam praktik. Betul Pak. Pasti kamu tidak membawa baju praktik karena alasan tertentu, bukan?
Iya Pak, tadi pagi saya buru-buru karena saya harus berangkat dengan ayah, sehingga saya lupa memasukkan baju praktik ke dalam tas. Ya wajar lah kalau seperti itu. Kalau kita terburu-buru maka kita tidak bisa fokus dalam mengerjakan sesuatu. Bapak rasa tidak hanya kamu aja yang pernah mengalami hal seperti itu. Iya Pak, tadi pada saat sudah sampai di sekolah, baru saya ingat kalau pelajaran hari ini adalah pelajaran praktikum otomotif. Saya mau jemput lagi ke rumah, tidak memungkinkan karena ayah saya pasti akan terlambat untuk bisa sampai di tempat kerja. Ya pasti ya, tapi kamu tetap memilih untuk masuk ke kelas praktikum walaupun tidak menggunakan seragam sebagaimana yang sudah ditentukan. Kamu memilih untuk tidak bolos di pelajaran praktik, bukan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang tidak menggunakan seragam praktikum saat pelajaran praktik. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, selain tidak memenuhi tata tertib kegiatan praktikum, tidak menggunakan pakaian praktik juga membuat saya tidak leluasa dalam melakukan kegiatan praktikum. Apalagi praktik dengan seragam seperti ini, pasti terlihat sangat kotor dan rusak terkena kotoran, debu atau emisi. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan prinsip kamu? Ya sebenarnya saya sangat paham dengan tata tertib kegiatan praktikum. Mungkin saya hanya terburu-buru tadi pagi karena tidak menyiapkan segala sesuatu kebutuhan di malam tadi Pak. Kamu meyakini tidak kalau penggunaan pakaian praktik dan tata tertib praktikum lainnya itu penting buat kamu? Yakin Pak? Ya, Bapak juga setuju. Kita perlu tata tertib kegiatan praktikum supaya kegiatan kita nanti dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dan yang paling penting adalah supaya kita terhindar dari kecelakaan kerja pada saat praktikum. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila tidak menggunakan pakaian praktikum, bukan? Untuk hari ini, sesuai keyakinan yang kita sepakati, saya tidak bisa mengikuti kegiatan praktikum. Saya hanya bertugas membantu teman yang melakukan kegiatan praktikum untuk mencatat hasil dan menganalisis hasil praktikum. Bagus. Untuk kedepannya, bagaimana apa yang perlu kamu lakukan supaya tidak terjadi hal serupa? Untuk kedepannya, saya akan lebih mempersiapkan lagi perlengkapan sekolah saat malam hari agar pagi-paginya saya tidak terburu-buru, Pak. Setuju. Jadi, kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri, Pak, insya Allah. Baiklah, kalau seperti itu, sekarang kamu silakan persiapkan kertas, persiapkan perlengkapan untuk menyusun laporan. Silakan bantu teman-teman yang hari ini melakukan kegiatan praktikum di bengkel otomotif. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, sama-sama. Silakan ke bengkel. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Duduk, duduk. Terima kasih. Ya, silakan duduk dulu. Rido, barusan Bapak perhatikan Arya kesulitan untuk melakukan penyetelan jarum dial bordik. Yang ini ya, karena bautnya tidak bisa dikencangkan lagi. Sebelumnya Rido, apakah mengalami hal yang sama dalam menggunakan alat ini? Iya Pak, pada saat saya praktikum tadi menggunakan alat ini, saya juga kesulitan dalam merangkai. Tapi maaf Pak sebelumnya, alat itu rusak karena ketidaksengajaan saya dan kelalaian saya Pak. Oh begitu. Pasti sekarang kamu merasa nggak enak sama Arya ya? Karena dia tidak bisa lagi praktikum menggunakan alat ini. Betul Pak? Pasti kamu tidak sengaja merusakkannya karena alasan tertentu, bukan? Iya Pak, saya terburu-buru dan tidak hati-hati dalam menggunakan alat tersebut sehingga pemasangan bautnya kurang pas. Saya tidak langsung melonggarkannya, tapi saya malah mengencangkannya secara paksa agar terpasang dengan kencang. Ya wajarlah kalau kita terburu-buru dan tidak fokus dalam praktikum, maka bisa merusak alat, membuat potensi bahaya, atau malah yang paling fatal bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Bapak rasa tidak hanya kamu aja yang pernah mengalami hal seperti itu. Iya Pak, tadi pada saat
saya mengetahui alat tersebut sudah tidak berfungsi dengan baik, saya panik Pak. Tapi saya tidak melaporkannya langsung kepada Bapak, dan saya berpura-pura melaksanakan kegiatan praktikum sampai selesai. Ya pasti ya kita akan langsung panik. Tapi kamu sekarang memilih untuk berkata jujur bahwasanya alat ini rusak karena kelalaian kamu. Kamu memilih untuk tidak menyalahkan orang lain, bukan? Ini Pak benar. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang kurang hati-hati dalam menggunakan alat praktikum. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Selain tidak mematuhi tata tertib kegiatan praktikum, kecerobohan dalam penggunaan alat praktikum juga dapat membahayakan diri saya sendiri dan juga orang lain. Apalagi alat silinder bordik yang harganya mahal dan ketersediaannya di bengkel kita yang terbatas pasti akan mengganggu teman yang lain dalam melaksanakan kegiatan praktikum dengan alat yang sama. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan prinsip kamu? Ya, saya sebenarnya sangat paham dengan tata tertib kegiatan praktikum. Mungkin karena saya terburu-buru juga, tadi karena kurang memahami langkah-langkah praktikum dan juga karakteristik alat yang saya gunakan, Pak. Kamu meyakini tidak kalau kehati-hatian dan keselamatan kerja dalam praktikum itu penting buat kamu? Yakin nggak, Pak? Ya, Bapak setuju. Kita perlu berhati-hati dan menghindari sifat terburu-buru dalam praktikum. Karena selain hasilnya tidak baik, itu juga mengakibatkan risiko bahaya dalam bekerja. Seperti kerusakan alat yang digunakan atau yang paling fatal adalah kecelakaan kerja pada saat praktikum. Namun, ada keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila merusakkan alat, bukan? Untuk hari ini sesuai keyakinan yang kita sepakati, saya akan berusaha untuk memperbaikinya terlebih dahulu, Pak. Dan juga saya sudah berdiskusi dengan teman kelompok saya untuk mencari baut yang sesuai dengan ukuran nail boardnya di toko otomotif atau toko peralatan listrik, Pak. Bagus. Untuk kedepannya bagaimana? Apa yang perlu kamu lakukan supaya tidak terjadi lagi kejadian serupa? Untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan praktikum, Pak. Jika saya belum yakin untuk menggunakan alat praktikum, saya akan berdiskusi kembali dengan teman saya atau saya meminta bimbingan dari instruktur. Ya, setuju Bapak. Jadi kalau kamu sudah memperbaikinya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, Pak, insya Allah. Baiklah, kalau seperti itu. Sekarang kamu silakan kembali lagi ke bengkel. Selanjutnya nanti sepulang sekolah bisa mencari baut dial borgik dengan ukuran yang sesuai. Ini bautnya dibawa aja supaya nanti bisa dicocokkan pada saat membeli. Baik, Pak, terima kasih atas perhatiannya. Iya, terima kasih juga, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramai Kaputro. Di sini peran saya sebagai siswa Pak Andri dalam mata pelajaran PMKR. Di sini saya ingin menanggapi untuk kasus penggunaan baju yang salah yang tidak sesuai dengan jadwal. Menurut saya sikap yang diterapkan Pak Andri sudah sangat bagus karena dengan cara seperti itu siswa akan memikir dua kali untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena konsekuensinya yaitu tidak bisa mengikuti pelajarannya. Untuk kedepannya, saya harap Pak Andri terus melakukan tindakan seperti ini agar siswa tidak seenaknya untuk memakai baju yang salah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril. Saya di sini sebagai murid dari Bapak Andri dalam mata pelajaran PMKR. Di sini saya akan menanggapi kasus penggunaan alat dial borgik yang rusak. Menurut saya, sikap dari Bapak Andri dalam memecahkan kasus ini sudah tegas dan juga tidak membuat siswanya tertekan. Dan juga siswa pastinya akan jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Saya berharap kedepannya Bapak Andri lebih tegas lagi dalam menyelesaikan kasus dan lebih memahami muridnya lebih dalam. Terima kasih.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.